Ketika Pendeta Esra Soru menyinggung tentang ijazah Ustadz Kainama S1, S2 di luar negeri, maka terjadi ketegangan. Nah, tetapi Esra Soru meyakinkan bahwa dia tidak menyinggung pribadi. Nah, Ustadz Kainama mengatakan dalam debat bersama dengan Pendeta Esra Soru, bukti bahwa Yesus tidak pernah disalib adalah tidak ada bukti. Nah, judul debat yang begitu megah. Nah, Historical Jesus, Bapak Kainama ini hanya membawa bukti Yesus tidak disalib karena tidak ada bukti. Apa yang Pak Kainama ngomong bahwa bukti bahwa Yesus tidak pernah mati itu karena tidak ada bukti bahwa Yesus pernah mati. Ini sebenarnya adalah secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu salah. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada itu adalah tidak ada bukti bahwa mereka ada. Itu kesalahan logika semacam itu. Hanya karena kita belum menemukan bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada, itu tak bisa menjadi bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada. Atau sekarang ginilah, saya ngomong gini. Saya terus terang Pak, ya, saya mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana, Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus tidak pernah mati? Saya punya bukti, tapi itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi, ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada, itu fallacy, kesesatan berpikir. Gitu Pak. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Boleh ada pertanyaannya Pak? Fallacy itu, kesesatan berpikir itu, Bapak nggak punya bukti. Selain bukti tidak ada. Bapak mengatakan bahwa tidak ada bukti. Sebentar saya kasih bukti. Iya, saya tunggulah buktinya gitu. Ya, artinya sekarang, ya. Gini ya, ini ada dua babak di mana sebentar saya membuktikan. Tapi dengan kata lain, babak pertama di mana Pak Kainama mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, ya buktinya hanya tidak ada bukti. Itu aja Pak ya. Itu yang barusan saya kasih. Jadi itu bukan bukti enggak? Itu bukan bukti sejarah. Kita bicara sejarah. Bapak bicara bukan sejarah. Jadi Bible bukan sejarah ya? Bible sejarah, tapi problem yang Pak angkat adalah problem hermeneutics. Bapak mengerti antara Bible itu sejarah dan masalah yang diangkat itu masalah sejarah atau masalah hermeneutics. Dengan kata lain adalah bahwa Pak Kainama mengangkat problem tafsir satu buku sejarah dan bukan sejarah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, babak beliau selesai. Karena hanya itu saja. Buktinya bahkan bukan bukti. Karena buktinya adalah tidak ada bukti. Mohon tenang untuk para audiens. Dimohon untuk tenang. Kalau beliau tidak punya bukti selain tidak ada bukti, maka babak beliau untuk membuktikannya ya sudah selesai. Apalagi yang mau dibicarakan? Dan stop di situ. Masuk babak kedua, giliran saya yang membuktikan.
Mengatakan bahwa Yesus tidak disalib karena tidak ada bukti adalah seperti mengatakan tidak ada dinosaurus karena kita tidak pernah melihatnya hidup. Padahal bukti-bukti keberadaan dinosaurus ada di seluruh dunia melalui fosil-fosil yang ditemukan. Nah, begitu pula bukti sejarah tentang penyaliban Yesus Kristus ada dalam catatan sejarah, baik dalam Alkitab maupun sumber-sumber sejarah non-Kristen seperti karya-karya sejarawan Romawi Tacitus dan sejarawan Yahudi Flavius Josephus. Mengabaikan bukti-bukti yang ada tidak menghapus fakta sejarahnya, melainkan hanya menunjukkan ketidakmauan untuk melihat kebenaran. Saya memberikan sebuah analogi yang relevan. Nah, jika Anda mengatakan bahwa Yesus tidak disalib karena tidak ada bukti, itu sama seperti menolak adanya Australia hanya karena Anda belum pernah pergi ke sana atau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketidaktahuan atau penolakan Anda tidak mengubah kenyataan bahwa Australia ada, dan begitu pula dengan fakta penyaliban Yesus.